Suatu hari, seorang pasien meminum air yang dibawanya dari sebuah air terjun di pegunungan. Setelah meminumnya, ia melihat ada makhluk hitam di dalam gelasnya. Saat disentuh dengan jarinya, ia menyadari bahwa itu adalah serangga yang masih hidup. Ia menghancurkannya dan tidak terlalu memperdulikannya. Namun, tak lama kemudian, saat ia memeriksakan urinnya, makhluk hitam yang sama kembali terlihat. Setelah itu, kesehatannya mulai menurun. Wajahnya menjadi pucat, tubuhnya melemah, darah keluar dari hidungnya, dan ia kadang-kadang pingsan. Atas saran dokter, ia menjalani terapi air khusus. Ia dimasukkan ke dalam sebuah wadah besi besar yang berisi cairan berwarna biru. Dokter menjelaskan bahwa ini adalah perawatan yang bertujuan membersihkan tubuh dari dalam, seperti kembali ke dalam rahim. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja, tapi kemudian ia merasakan sesuatu yang lengket merayap di tubuhnya. Saat diperhatikan dengan saksama, ia melihat semut-semut merayap di sekelilingnya. Ia menjadi ketakutan. Ia mencoba berteriak dan melarikan diri, tetapi secara tidak sengaja melepaskan masker oksigennya dan tidak bisa bersuara. Tubuhnya melemah dan ia pun pingsan. Untungnya, para perawat berhasil menariknya keluar tepat waktu. Namun, saat mereka melihat ke bawah, mereka tidak menemukan hal yang aneh. Dokter mengatakan bahwa semua itu hanyalah halusinasi. Kembali di kamarnya, ia memeriksa berkas medis atasannya dan menemukan bahwa banyak gigi atasannya telah tanggal. Suatu malam, ia melihat seseorang membawa mayat lewat jendela. Ia mulai curiga bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Keesokan paginya, ia bertemu dengan seorang gadis bernama Hannah yang baru pertama kali melihat dunia luar. Hannah membawanya ke desa terdekat. Di sana, Hannah mencicipi bir untuk pertama kalinya dan Jack, pasien tersebut, berbicara dengan seorang dokter pensiunan tentang penyebab gigi atasannya rontok. Dokter itu mengatakan kemungkinan besar penyebabnya adalah dehidrasi. Namun Jack merasa aneh, karena di pusat kesehatan itu air tersedia sangat melimpah. Ia kemudian mengetahui bahwa tidak ada seorang pun di kantornya yang diberitahu soal cutinya. Artinya institusi itu sengaja menahannya di sana. Saat ia mulai memahami semua kejanggalan itu, direktur pusat datang dan membawa mereka kembali. Kondisi Jack semakin memburuk, bibirnya mengering, giginya mulai tanggal. Ia diam-diam masuk ke bagian rumah sakit yang terlarang dan melihat banyak pasien disimpan di dalam tangki air seperti spesimen. Atasannya juga ada di sana. Ketakutan Jack melarikan diri dan pergi ke desa untuk melapor kepada polisi. Polisi menenangkannya dan menjanjikan bantuan. Namun tak lama kemudian direktur dan polisi datang dan direktur menyatakan bahwa Jack mengalami gangguan jiwa. Jack menjadi bingung, apakah ia benar-benar sakit? Ia kembali ke pusat itu dan melanjutkan pengobatannya. Ia bahkan mulai menulis surat pengunduran diri. Namun saat menulis, ia merasa curiga. Ia membuka gips di kakinya dan menemukan bahwa kakinya sebenarnya baik-baik saja. Direktur telah menipunya. Ia kemudian pergi ke ruangan tempat mayat-mayat dibawa pada malam hari. Di sana ia menemukan mayat-mayat yang dibakar dan sebuah laboratorium bawah tanah. Ia menemukan sebuah laporan yang mengungkap bahwa di masa lalu, seorang wanita melahirkan anak cacat dan direktur tersebut adalah ayah dari anak itu. Kini, ia melanjutkan eksperimen-eksperimen anehnya. Jack melihat bahwa tubuh para pasien digunakan untuk memberi makan ikan-ikan, dan dari ikan-ikan itu dibuat obat khusus yang digunakan untuk memperpanjang usia. Direktur mengekstrak zat dari tubuh manusia dan memberi sisa jasad mereka kepada ikan. Jack mencoba memperingatkan semua orang, tetapi para pasien tidak lagi mempercayainya. Mereka telah mengalami perubahan mental akibat perawatan tersebut.